our podcast 1% of Us. Jadi hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial. Ini bestinya Gifar nih, Riani atau Kak Riri atau Riri. Nah, selamat datang buat Riani. Nah, gimana nih kabar dari Riani ini? Gimana Ri kabarnya? Kita udah lama gak ketemu loh. Iya, alhamdulillah baik. Gifar gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, hari ini tuh kita sebenarnya pertama kita ke opening dulu ya. Si 1% of Us ini adalah podcast terkait dengan sharing-sharing ringan terkait dengan masuk PTN gitu. Cerita-cerita orang-orang yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin Riani ini adalah salah satu teman Gifar di SMA yang beliau mengalami gap year ya, Ri. Kemarin gap year. Ya, pernah sempat gap year selama 1 tahun. Kalau Gifar kan jatuhnya tuh semi gap karena Gifar sempat kuliah setahun. Nah, kalau Riani kan pure gap year. Dan gimana nih, kayak nanti kita akan bahas terkait dengan apa aja yang dilakuin selama Riani gap year dan sebagainya. Jadi teman-teman, hari ini kita mau kenalan dulu nih sama Riani. Nah, jadi Ri boleh introduction dulu sama teman-teman kita di rumah. Silakan Ri. Halo semuanya, aku Riani. Aku bestinya Gifar nih. Katanya besti, Pak, biasa aja sih. Aku sekarang kuliah di Universitas Pajajaran, jurusan agroteknologi. Oke, jadi Riani ini dari Unpad ya teman-teman, sama-sama maba. Gifar juga sebenarnya maba juga, Ri. Tahun ini baru masuk Universitas Andalas, Riani Universitas Pajajaran di jurusan agroteknologi. Jadi kita sama-sama sebenarnya lulusan 21 ya, Ri. Tapi kita kuliah lagi, baru kuliah masuk di tahun 22 nih. Nah, sebelum lanjut atau kita lanjutin ke cerita tentang PTN ya, Ri. Dulu pas SMA, Riani tuh pengen masuk mana sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba masuk agrotek Unpad? Emang dari dulu pengen masuk agrotek atau gimana? Cerita. Dulu sih aku pengen banget masuk UGM, Far. Kayak di Jogja gitu. Terus ingin masuk kedokteran juga, kayak kedokteran UGM gitu. Kayaknya di pikiranku tuh keren banget dan aku pasti bisa gitu kan. Tapi sekarang ya kecemplungnya di sini gitu. Tapi insya Allah enjoy ya di agroteknologi Unpad. Maksudnya masuk masih sejalur lah dengan Riani gitu. Masih kayak aku masih bisa belajar untuk suka. Iya gitu. Oke Ri, jadi kan tadi bilang asalnya mau masuk FKUGM nih. Terus tiba-tiba tadi kan katanya kecemplung ke agrotek nih, agroteknologi. Nah, pasti kan istilahnya ada perbedaan keinginan antara mau masuk FK sama mau masuk agrotek. Terus ada gak sih momen di mana Rian itu tiba-tiba seneng gitu, tiba-tiba suka sama agrotek atau emang belum enjoy sampai sekarang? Gimana Ri? Oh iya, kemarin Far, aku tuh kan ada ospek fakultas. Nah, situ ada kayak beberapa pemateri gitu yang maparin. Nah, di situ aku malah kayak apa ya, makin penasaran dan mulai suka sih, mulai suka. Karena yang selama ini aku tahu dari agroteknologi cuman kayak, nanti jadi petani nih di sawah. Atau yang paling menyeramkan di kepala aku tuh, jadi pegawai bank. Bukan pegawai bank itu jelek, Far, maksudnya aku ngerasa sayang aja gitu. Aku udah melakukan penelitian untuk tumbuhan tapi berakhir yang bukan jurusan aku. It's okay, cuman aku ngerasa aku tuh sebenarnya nggak mau gitu. Cuman pun kalau nanti ke depannya gimana pun nggak tahu. Terus kayak ada kasus-kasus sekarang kayak misalnya ada yang perang terus kita nggak dapat impor tepung dan sebagainya, itu jadi kayak concern kita juga gitu. Aku jadi ngerasa semua orang tuh bisa berbuat baik gitu. Kan dulu aku pengen masuk FK tuh karena pengen alasan klise banget sih, kayak pengen berbuat baik, pengen nolong orang. Ternyata nolong orang tuh bisa dari segala bidang dan nggak sesempit itu gitu menolong orang. Jadi ya gitu. Jadi kamu jurusan apapun itu pasti bisa untuk kebaikan masyarakat, kebaikan orang banyak. Gitu. Jadi intinya menemukan, istilahnya ada hikmah ya, ada hikmah bisa masuk ke agroteknologi, kemudian menemukan rasa suka lah istilahnya sama jurusan itu. Jadi bagi teman-teman juga, ketika teman-teman masuk di suatu jurusan, terus teman-teman belum mendalami lah istilahnya, belum kenal sama jurusannya, jangan dulu ngikutin apa ya kata hati, misalkan
saya nggak suka saklek, nggak suka, tapi coba dulu kalau misalkan teman-teman belum cinta sama sesuatu, cobain dulu, sukai, cintai, nanti kalau misalkan emang bener-bener gak suka, teman-teman boleh milih jurusan lain misalkan di tahun depannya. Tapi kebanyakan dari orang ketika misalkan udah mulai menyukai tentang sesuatu, itu malah keterusan gitu sampai senang sama jurusan itu. Ivar juga kemarin kan semi gap year nih, Ri, sebelum diterima di Hmm. FK Ivar di pendidikan kimia UIN Bandung. Nah, emang Mm-mm. awalnya nggak seneng sama sama jurusan, seneng sama sama mata kuliahnya, sama sama pelajarannya selama SMA. Ternyata pas di perkuliahan nggak sesuai lah istilahnya, lebih sulit daripada yang dikira. Tapi lama-kelamaan setelah ikut praktikum di laboratorium dan sebagainya, itu mulai muncul tuh rasa keinginan untuk meneliti di hal-hal kimia. Jadi kuncinya adalah cobain dulu, rasain dulu, nanti teman-teman boleh nilai itu di akhir. Kalau sekiranya nggak cocok, teman-teman boleh lanjut tahun depan coba lagi di perguruan yang pengen teman-teman masukin. Oke. Selanjutnya tuh kemarin kan Riani tuh sempat gap year ya, sempat gap year di tahun 2021. Nah, selama gap year tuh Riani ngapain aja sih? Maksudnya untuk persiapan perkuliahan tahun ini, apa yang Riani lakuin selama siklus gap year? Jadi aku tuh waktu setahun kemarin tuh ikut bimbel yang offline, itu tuh dari Senin sampai Jumat, seharinya tuh 1,5 jam deh kalau nggak salah. Nah udah gitu kesananya ya bantu-bantu ibu kayak di rumah aja sih, kegiatan biasa aja. Nah, eh, mungkin kayak misalkan gap year tuh jadi hal yang menakutkan lah untuk beberapa orang, karena mungkin kayak ngelihat orang-orang udah kuliah, terus kita istilahnya gap year nih setahun. Nah, tadi kan Riani ngisi waktunya dengan bimbel nih untuk bisa ikut ujian di tahun berikutnya. Nah, apa sih, ada gak sih perasaan-perasaan yang kayak tertekan dan sebagainya selama selama gap year kemarin gitu? Ada gak sih perasaan gitu sama sama diri sendiri, entah itu di dalam keluarga atau di mana? Wah, ada banget sih Far, ada banget. Tapi itu uniknya, jadi tuh sebelum UTBK tahun 2021, aku tuh udah lihat-lihat cara gap year gitu Far, kayak video-video orang-orang yang sukses gap year. Nah, salahnya aku tuh nontonin orang yang sukses. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada diliatin susahnya gimana gitu, Far. Jadi bayangan aku tuh gap year bakal fokus belajar, terus aku bakal lurus terus nyampe tujuan aku gitu. Ternyata bener yang kata Gifar bilang tadi, banyak banget stresnya, terus juga eh, ngerasa sendiri sih yang paling paling bikin sedih tuh ngerasa sendiri, terus juga apa ya? Selain ngerasa Oke. sendiri gitu, nggak ngerasa apa lagi pas di selama gap year? Oh, ngerasa apa ya? Nggak ada yang mau temenan sama aku, terus juga makin jauh sama mimpi-mimpi aku, ngebebanin orang tua, terus juga ngerasa nggak berguna, sama apa ya, ngerasa orang-orang tuh nggak takut tuh kayak, iya apaan sih gap year itu gagal gitu-gitu, jadi kayak pressure banget sih gitu. Ya, oke. Tadi kan Riani sempat bilang kayak misalkan selama gap year tuh ngerasa sendiri kan, ngerasa tadi lah ada ngerasa gak berguna dan sebagainya. Nah, biar Riani bisa bangkit dari itu, Riani ngelakuin apa? Jadi kayak apa sih tips kalau misalkan kita atau teman-teman kita semua ngalamin hal yang sama gitu? Apa ada tips gak misalkan kayak kita bisa ngelakuin apa untuk bisa meminimalisir rasa-rasa tadi? Hmm, kalau aku sih eh, pertama ya, mungkin agak lama waktunya tapi penting banget untuk ngenalin diri sendiri sih, kayak aku tuh butuhnya apa sih, terus juga kemarin-kemarin aku udah ngelakuin apa aja kan, itu ngerasa sendiri tuh lebih kayak aku nggak ada progres gitu loh Far. Jadi kayak eh, lebih dipikirin lagi tujuannya apa, terus juga kalau memungkinkan penting banget menurut aku cari teman, cari yang sama-sama gap year, terus kan Givar sama gap year ya. Nah, Ya, ya. sama teman yang sama gap year juga boleh banget. Jadi kayak saling nguatin. Ini aku bisa nggak ya, Far? Kan Givar juga bisa, kok Ya, Riyadi ya. bisa gitu kan. Jadi kayak, Intinya harus ada orang yang nge-trigger gitu ya, kayak ngebantu kalau misalnya kita udah mau down gitu-gitu. Harus ada orang yang bisa bantu "Mm-mm, kita up lagi. Mungkin kayak gitu ya.
Jadi Iya. penting buat Mm-mm. bisa punya Dan teman, supportnya pokoknya. support system dari luar. Betul banget. Terus kan tadi nih kayak kekurangan-kekurangan selama gap year. Nah, sekarang kelebihan nih, Ri. Kelebihan dari selama gap year itu apa? Mungkin kayak Gipar ngerasa pas semi gap year nih ya, ada banyak kelebihan-kelebihan yang dirasain. Nah, selama gap year kemarin, ada gak sih manfaat buat diri sendiri gitu, dari Riani sendiri? Hmm, menurut aku sih banyak banget ya. Tapi lebih daripada ke akademisnya, lebih ke pengembangan diri aja sih. Kayak lebih nggak terlalu peduli apa omongan orang, terus juga bisa lebih milah sama milih apa yang kita butuhin. Terus juga, oh ya Far, waktu aku gap year, aku tuh off Instagram. Aku tuh Berapa lama off nih? Instagram. Wah, itu kayaknya aku ada lebih dari setahun deh. Jadi sebelum Serius? UTBK pun aku udah off, iya, aku udah off Oh, Instagram. iya iya. Mm-mm. Dulu Gipar juga sama Ri. Jadi dulu tuh kan kasusnya lagi SNMPTN ya, lagi SNM. Nah, Iya, heeh. SNM kan Gipar tuh ngambil di pokoknya gak lulus tuh. Pas SNM Gipar gak lulus dan teman-teman yang lain tuh banyak yang lulus gitu lah, itu ke ITB atau Unpad atau UIN gitu, banyak lah di daerah Bandung yang teman-teman seangkatan tuh pada lulus. Dan akhirnya kan Instagram tuh sebenarnya kadang bisa toxic juga ya, maksudnya kalau kita lihat story orang atau apapun itu tentang orang, Mm-mm. kadang suka entah itu pokoknya ngerasa paling inilah paling menderita gitu kalau lihat-lihat story orang gitu. Nah akhirnya Gibar sempat nonton tuh YouTube-nya dari Zahid Azmi terkait Instagram selama sebulan gitu, dan Gibar ngejalanin itu selama sebulan, kurang lebih sebulan lah. Kalau Riani kan tadi hampir setahun tuh, udah lama banget. Kalau Gipar emang sebulan dan ngerasain manfaatnya gitu dari off Instagram tuh banyak banget. Nah, berarti Riani juga melakukan hal yang sama ya, biar biar nggak ke distract dari luar gitu. Oke. Kemudian tadi kan udah nih kekurangan, kelebihan, terus preparing buat masuk Unpad itu selain bimbel, apa yang harus dikuatkan gitu? Selain kan tadi sisi akademik nih dari bimbel. Nah, selain bimbel, ada gak sih tips dari dia nih buat prepare masuk PTN? Hmm. Pertama sih mental ya. Waktu aku walaupun bimbel, Far, jadi tuh aku sempat stres gitu kan, karena di bimbel aku tuh tiap minggu tuh ada TO, dan sebelum mau TO tuh ada ngerjain soal satu satu subtes satu apa ya? Satu pelajarannya tuh kurang lebih 15 sampai 20 soal. Nah, kalau kita nggak ngerjain tuh kita nggak bisa ikut TO, pokoknya gitu. Nah, di situ awal-awal masih kayak ayo udah jalanin aja sih, cuman 15 sampai 20 soal doang. Tapi lama-lama Far itu kayak les 7 sampai 8 bulan. Itu capek banget, apalagi udah mulai masuk Februari tuh. Udah kayak, ya aku udah TO sekian lama, tapi kok nggak apa ya, nggak ningkat-ningkat gitu. Nah, ada baiknya gitu. Dipikirin lagi lah di situ kayak tujuannya apa. Dari situ tuh aku cerita ke teman yang kayak aku bilang tadi harus punya support system. Aku cerita ke teman eh, aku sih aja namanya soalnya dia baik. Namanya Ya, tuh Ranti. Dia tuh ngasih tahu aku kalau Riani, tujuan kamu tuh sebenarnya apa, ke FK UGM tuh untuk apa. Nah di situ aku tuh belum nemu jawaban gitu, Far. Terus juga aku tuh masih bingung, ini 3 bulan lagi gimana dong, aku takut nggak masuk, nggak lolos SBM. Terus akhirnya aku tuh turunin, Far, jadi ke agroteknologi Unpad. Itu tuh emang cukup jauh, dibilang kayak nyerah nyerah, cuman kalau dipikir-pikir sekarang tuh eh, realistis dan sesuai kemampuan aku aja. Dan di situ tuh aku malah ngerasa lebih sehat, lebih besoknya aku mau belajar lagi, aku mau ngulik-ngulik soal lagi, aku mau TO lagi, dan ya, punya ya. semangat baru, dan aku ngerasa kalau insya Allah bisa nih tahun ini lolos gitu. Dan alhamdulillahnya lolos Lolos di gitu. agroteknologi Hmm. Unpad. Jadi Ya. teman-teman dari Rian itu dari Riri ini tadi bilang bahwa yang penting berarti why-nya kan, kenapa mau masuk jurusan ini gitu kan. Jadi Mm-mm. ketika pengen masuk ke FK UGM terus ditanya sama temennya, kenapa sih mau masuk FK? Gak ada jawaban kan tadi. Tapi Mm-mm, ketika mm-mm, mencoba untuk sebenarnya bukan menurunkan grade ya, Ri. Maksudnya kayak mm-mm. agroteknologi.
Agrotek dengan sebenarnya dengan Baik FK kalau juga. menurut Gifar ya itu nggak bisa dibandingin kalau menurut Gifar karena ya udah kalau FK FK Iya gitu kan, benar-benar. Agrotek Agrotek gitu, nggak ada yang mana apa yang tinggi terus yang Nilainya sih Far, ya itu mungkin kayak lebih ke nilai skor skor masuknya ya skor. mungkin, tapi dari segi jurusan ya sama-sama aja kan, sama-sama jurusan di Bagus beda juga. di, bagus juga dan di berbeda bidang gitu kan. Nah, Mm-mm. yang penting punya why, terus kenapa pengen masuk si jurusan itu, terus tadi kan dampaknya merasa lebih sehat, terus pengen belajar lagi kan, nggak yang gimana Mm-mm. gimana, berarti alhamdulillah itu tuh suatu hal yang positif kan buat Riani gitu. Alhamdulillah dan Mm-mm. akhirnya yakin dan lolos di agroteknologi 4 tahun 2020. Mm. Nah, Pentingin mental aja iya, pokoknya. ya Jangan mental. jangan maksain diri deh. Pokoknya Pentingin mental aja. realistis sesuai dengan kemampuan gitu Mm-mm. ya, kemampuan diri sendiri. Nah, kemarin nih pas masuk agroteknologi, biar teman-teman kita tahu, skor lolos agroteknologi, ini mah perkiraan aja, maksudnya Mm. rentang sekian sampai sekian, Riani lolos nih kemarin. Terus subtes apa sih untuk agroteknologi yang penting menurut Riani dari skor kemarin pas masuk Unpad? Kalau skor sih apa ya berapa ya? 500 sampai 600 kayak udah masuk ya. Terus kalau untuk subtes eh kalau aku sih gedeinnya di kimia sama biologi sama bahasa Indonesia dan eh pokoknya TPS-nya lah apa ya harus ditingkatin lah sih. Jadi Kimia mungkin biologi sih lebih TK aja. menonjol ya. Soalnya Giver juga gini, Lori, kemarin ada yang skornya lebih tinggi dari Givar nih di Unan, di FK Unan. Skornya tuh 600 sekian, lebih tinggi. Mungkin kayak jauh, lumayan jauh lah. Tapi yang masuk tuh Givari. Karena si subtes kimia, biologi, dan TPS-nya lebih besar Givar. Sementara teman-teman Givar tuh yang nggak masuk nih, yang nggak masuk FK tuh, dia subtes fisika dan matematikanya yang besar. Jadi kayak walaupun mungkin skornya tinggi, tapi subtes yang dilihat UNIF tuh kadang kita nggak tahu maksudnya berbeda gitu dengan apa yang kita kira kan. Jadi bukan hanya dari skornya aja, tapi dari subtesnya nih dilihat di jurusan ini ternyata ngelihat subtes ini. Dan misalkan teknik berarti dia mungkin lebih besarnya ke matematika, fisika, dan TPS. Sementara hal kayak kesehatan dan sebagainya lebih ke biologi, kimia. Mungkin gitu ya, Ri. Nah, selanjutnya nih, kemarin kan udah nih kayak ikut Prabu ya, Unpad tuh apa menjadi maba. Cerita dong, jadi maba Unpad tuh kayak gimana, terus keseruannya kayak gimana. Biar teman-teman kita yang mau masuk Unpad bisa ngeliat nih kakaknya yang udah masuk ke Unpad. Gimana, Ri? Iya jadi eh aku tuh Prabunya tuh hybrid Far, ada yang online ada yang offline. Aku kebagian offline di hari kedua. Jadi hari pertama sama ketiganya aku online. Dan di hari kedua tuh seru banget. Aku kayak bersyukur banget dimasukin ke hari dua, ke hari kedua maksudnya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena ada paradenya, Far, terus ada eh, UKM juga buka stand-stand gitu, jadi kita lebih bisa nanya langsung gitu. Sementara Hmm. yang online tuh katanya mereka tuh nungguin gitu, tapi nggak ada live-nya gitu kayak. Oh iya iya iya. Jadi Terus mungkin sebenarnya apa kemarin pas hari kedua tuh ada stand-stand yang bisa didatengin gitu ya. Jadi lebih bener banget. Jadi lebih apa ya? Lebih langsung aja sih. hmm, Terus juga ada latihan buat ininya, mozaik. Nah, hari kedua tuh latihan mozaik, hari ketiganya mozaiknya sebenarnya aku juga seharusnya datang hari ketiga cuman sakit itu karena kecapean juga. Jadi ya enggak deh, Far. Oke, seru banget deh Prabu tuh nggak ada perpeloncoannya. Terus juga dari awal sampai akhir eh apa ya lumayan terstruktur. Terus juga kakak-kakaknya baik banget. Kalau kita nanya-nanya soal apapun, insya Allah dijawab kayak gitu sih. Seru banget deh pokoknya kakak-kakaknya juga. mantap. Berarti ya Prabu Unpad best lah. Lanjutnya nih, tadi kan udah cerita terkait masuk Unpad, kemudian perjalanan menuju Unpad, dan keseruan jadi mahasiswa baru. Nah, mungkin dari Riani sendiri, pesan-pesan nih untuk adik-adik kita yang dia pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, mungkin lebih ke pandangan Riani nih, harus gak sih masuk perguruan tinggi negeri gitu? Harus nggak untuk masuk PTN, kemudian apakah PTS tuh gimana, karena stereotip di masyarakat tuh kayak kamu harus masuk PTN, kamu harus masuk PTN, sehingga kayak kita sebagai siswa tuh kayak aduh kalau nggak masuk PTN ngerasa seperti terasingkan gitu, padahal PTS tuh bahkan banyak yang lebih bagus daripada PTN. Nah, untuk Riani sendiri pandangan tentang PTN tuh gimana sih, apakah teman-teman kita tuh harus gitu masuk PTN atau enggak? Hmm.
Menurut aku sih Far nggak harus, cuman ada beberapa kelebihan nih Far kalau di PTN tuh. Karena kebetulan aku di PTN, jadi nggak tahu sih PTS gimana. Cuman kalau untuk pertama UKT-nya apalagi untuk SBM lebih terjangkau sekali ya Iya, Bapak. murah banget. Apalagi aku UKT-nya lebih murah daripada DOP waktu SMA. Oh, serius? Iya, Iya, Masya sumpah. Jadi Allah. aku senang banget. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Ya, ya. Terus juga fasilitas kampusnya insya Allah lebih memadai gitu. Terus juga lingkungannya sih, Far. Lingkungannya tuh, aku nggak tahu kenapa ngerasanya eh, semuanya tuh pengen belajar gitu. Dan kalau semuanya pengen belajar tuh, kita mau nggak mau juga kayak terbawa untuk jadi lebih baik gitu kan. Ya gitu sih, lebih ke kayak harus enggak, cuman ada kelebihan yang mungkin nggak didapat di swasta. Swasta pun bagus kalau kamu benar ngelakuinnya. PTN juga bisa buruk kalau kamu nggak benar ngelakuinnya. Ya. Jadi banyak kelebihan, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dua-duanya sama sih, tergantung pribadi masing-masing. Mungkin gimana kita ngejalanin selama pendidikannya ya. Mungkin kalau dari apa Jerome Pauline pernah bilang kayak emas itu bakal tetap jadi emas mau itu dimanapun gitu loh. Maksudnya kalau mau teman-teman masuk PTN atau masuk PTS bahkan mungkin gap year atau semi gap year, selama teman-teman mau belajar itu pasti teman-teman tetap jadi emas gitu, nggak akan turun kualitasnya. Begitupun kalau misalkan ya teman-teman masuk PTN tapi nggak belajar atau istilahnya nggak bener lah, pasti kan hasilnya juga nggak baik. Terus selanjutnya nih untuk pesan ini pesan daripada seluruh pembicaraan ini dari Riani untuk adik-adik kita yang mengejar perguruan tinggi di tahun 2023 ataupun rekan-rekan kita yang mungkin masih gap year atau semi gap year, pesan dari Riani apa? Nikmatin aja prosesnya karena emang berat banget. Tapi kalau udah dijalanin tuh, di akhir tuh kayak ngeliat kelas balik tuh kayak, ih ternyata gitu aku bisa ya gitu. Ternyata aku udah berjalannya tuh udah jauh banget dan aku bisa sampai akhir gitu. Eh, jadi kalau menurut aku jangan terlalu dibawa stres. Emang walaupun susah ya kayak Gifar lagi stres aku ngomong, Gifar jangan stres, ya bukan itu yang Gifar butuh. Tapi Iya, iya. seenggaknya kata-kata itu ada sedikit bumbu ajaibnya kayak magicnya gitu. Ya jangan stres juga, nikmatin prosesnya. Jangan terlalu terpaku sama tujuannya apa. Pokoknya jalanin aja karena banyak banget kebaikan yang gak semua orang dapat. Apalagi gap year kan jarang ya Iya. gitu dan eh, ke diri sendiri tuh ngerasa lebih maaf ini mah. Tapi aku pengen sombong, aku ngerasa lebih dewasa. Iya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau Jadi pokoknya banyak manfaat, istilahnya manfaat-manfaat yang orang tuh nggak dapat gitu ya dari gap year ataupun dari apa yang udah kita laluin selama ini. Kalau menurut Gipar nih, kalau Gipar pribadi, kalau ingin nyampein sama adik-adik tingkat atau teman-teman sebelumnya, bahwa masuk PTN tuh it's not about me gitu, bukan tentang saya aja kan, Ri. Maksudnya itu tuh kayak tentang keluarga, terus tentang sahabat, tentang teman, tentang guru, tentang pokoknya circle lah. Enggak. Jadi yang mungkin ya daftar tuh kita, terus yang ujian kita, yang pengen ujian kita, tapi unsur-unsur pendukung kita tuh banyak. Jadi teman-teman tuh harus memanfaatkan unsur pendukung tadi buat jadi support system gitu buat teman-teman bisa masuk perguruan tinggi. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri kan. Tadi cari juga teman-teman yang mungkin apa ya senasib ataupun punya keadaan yang sama biar bisa saling bantu. Mungkin itu aja Ri terkait dengan apa yang obrolan kita di podcast 1% of Us. Ini perjalanan dari Riani Sukmawati bisa masuk di Agroteknologi 4 tahun ini. Kita sama-sama maba tahun ini. Terus kalau misalkan teman-teman kita pengen ngehubungin Riani nih, Riani punya sosial medianya boleh di-spill biar nanti banyak yang follow. IG-nya apa nih? Username IG-nya? eh, hubungin aku di Instagram aku Riani Uti underscore. Situ aja sih teman-teman. Oke, jangan lupa Gipar juga ya, Gipar di @giparalfarabi underscore. Itu aja mungkin obrolan kita terkait dengan perjalanan menuju perguruan tinggi negeri. Mungkin itu aja dari podcast 1% of Us. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat ya. Harapannya bisa ngebantu teman-teman tadi kan ada skor UTBK, terus informasi-informasi penting terkait dengan gap year, semi gap year, dan sebagainya.
Itu aja dari saya Gipar dan my bestie teman saya Riani Sukmawati. Saya doakan semoga Riani bisa lancar nih kuliahnya di Unpad, Amin, terus Givari juga. bisa pokoknya ya amin. Semoga makin bisa kerjasama juga, terus nanti kita bisa sharing-sharing lagi di sesi selanjutnya di podcast 1% Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Riani.